Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Fali Irawan, nomor NPM 102200073 dari Prodi S1 Akuntansi kelas C2. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan terdiri dari dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat yang berarti mengenal, sedangkan insan yang berarti manusia atau diri sendiri. Jadi ma'rifatul insan dapat diartikan sebagai mengenal diri sendiri. Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dari dua unsur, yaitu unsur langit dan unsur bumi, sebagaimana yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 7-9, yang artinya berbunyi, yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai ciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Unsur manusia dibagi jadi 3 potensi, yaitu unsur kolbu atau hati. Allah memberikan hati yaitu untuk bisa merasakan cinta dan kasih sayang yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada setiap manusia. Kedua, akal. Allah memberikan akal agar manusia bisa berpikir mengenai mana yang baik dan mana yang buruk. Ketiga, jasad. Jasad atau anggota tubuh merupakan bagian unsur utama yang dimiliki manusia untuk membuktikan keimanan dan keislamannya dengan perbuatannya sendiri. Dan untuk apa manusia itu diciptakan? Yaitu untuk ibadah dan untuk menjadi seorang khalifah. Dan balasan apa yang kita terima dari Allah apabila kita amanah dalam menjalankan ibadah dan bisa menjadi seorang khalifah, yaitu surganya Allah. Seperti dalam surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Cukup sekian paparan materi yang saya berikan tentang Ma'rifatul Insan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang hakikatul insan, atau yang sebagaimana kita tahu sering disebut dengan hakikat manusia. Sebagai manusia, kita harus mengenali diri kita sendiri, siapa diri kita, dari mana kita berasal, apa yang kita kerjakan di muka bumi ini, dan seterusnya. Berikut penjelasan ringkas tentang hakikat manusia. Semoga kita semakin sadar diri akan hakikat kita sebagai manusia. Pertama, manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Manusia diciptakan al-fitrah, maksudnya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan cenderung kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dhaif atau lemah. Kelemahan terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadangkala mereka mengalami lemah, maksud lemah itu lemah tekad, lemah iman, dan lemah kesadaran. Manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan kondisi manusia ini dengan firman-Nya, yang artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung.
maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Manusia juga diciptakan oleh Allah dalam keadaan fakir atau butuh kepada pemberiannya. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan tidak memiliki apapun kecuali apa yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Semua yang dinikmati manusia sepanjang hidupnya adalah berasal darinya, maka manusia selalu dalam keadaan berkehendak dan berkepentingan kepadanya. Kedua, manusia adalah makhluk yang mukarramun atau dimuliakan. Allah memuliakan manusia karena telah ditiupkan ruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Dia berfirman, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan kamu pendengaran, penglihatan, hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Manusia pun dimuliakan karena telah diberi berbagai keistimewaan. Maksud keistimewaan ini bisa berupa kita telah diberi akal pikiran, telah diberi hati, diberi penglihatan, diberi pendengaran, dan masih banyak lagi keistimewaan dari kita sebagai manusia. Manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah ditundukkan alam ini kepadanya. Allah menciptakan bumi dan memudahkannya untuk manusia sehingga manusia dapat mengambil manfaat yang tidak terhingga untuk kepentingan hidup dan kehidupannya. Manusia adalah makhluk yang dibebani tanggung jawab. Di pembahasan sebelumnya di Ta'rifatul Insan telah diulas bahwa manusia diberi amanah ibadah dan menjadi seorang khalifah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah makhluk yang diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apakah memilih iman atau memilih kafir. Allah telah menunjukkan kepada manusia jalan kebaikan dan jalan kemungkaran, dan telah diberikannya pula kepada mereka akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga ia dapat memilih yang baik untuk dikerjakan dan yang buruk untuk ditinggalkan. Dalam Quran Surat Al-Insan ayat 3, Allah berfirman, sungguhnya kami telah menunjukkan jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Dan di Quran Surat At-Takhabun ayat 2 yang bunyinya, dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan di antara kamu ada yang mukmin, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Adalah kewajiban manusia untuk mengikuti kebenaran dan mengamalkannya. Manfaat dan kebenaran itu tentunya kembali kepada mereka yang mengamalkannya. Demikian pula sebaliknya akibat buruk dan pengingkaran terhadap kebenaran itu kembali pula kepada mereka yang ingkar. Manusia adalah makhluk yang mendapatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang beriman dan berbuat kebajikan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa al-jannah atau surganya. Sebagaimana firman-Nya, apapun orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka ditempatkan di jannah atau surganya sebagai pahala terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 19. Sedangkan mereka yang ingkar akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa neraka. Firman Allah dalam Al-Quran Surat As-Sajdah ayat 20,
Dan apapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah jahanam. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksaan neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Cukup sekian pemaparan materi tentang Hakikatul Insan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi diri kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan keempat, kita akan belajar tentang Taqwatul Insan atau sering kita sebut dengan potensi manusia. Kita sebagai manusia diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari pendengaran, penglihatan, dan hati. Dan banyak sekali firman Allah yang menjelaskan tentang ini. Di antaranya seperti yang ada di bawah ini. Dan yang pertama ada potensi pendengaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan pendengaran kepada kita sebagai manusia yang dengannya ia dapat mendengar ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan oleh Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan potensi penglihatan, dianugerahkan pula manusia penglihatan yang dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini. Yang terakhir ada potensi hati, akal, dan pikiran. Allah memberikan manusia hati, akal, dan pikiran untuk memikirkan, merenungkan, menimbang, dan membedakan mana yang baik bagimu dan mana yang tidak baik bagimu. Dan manusia pula diberikan oleh Allah itu tanggung jawab. Al-Amanah. Ada beberapa poin dari Al-Amanah seperti poin-poin berikut ini yang ada di bawah. Yang pertama, manusia bukan pemilik yang hakiki. Yang kedua, manusia harus mengemban yang sesuai dengan kehendak pihak yang mewakilkan kepemimpinan tersebut. Ketiga, dalam mengembannya, manusia tidak boleh menentang peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada pula al-hianat. Poin-poinnya seperti kal an'am, kal kalbi, kal kidri, kal khinzir, kal hasabi, kal hijarah, kal himar, kal ankabut. Dan di pembahasan selanjutnya kita membahas tentang nafsul insan atau jiwa manusia. Satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah diciptakannya an-naf atau jiwa. Ia adalah esensi di dalam diri kita manusia yang bersifat halus, yang dapat merasakan sedih, gelisah, cinta, benci, atau sejenisnya. Tanpa jiwa, manusia nyaris tidak ada bedanya dengan patung. Dan ini terdapat kutipan sebuah ayat yang mengenai tentang jiwa manusia, yang artinya berbunyi, kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya bahwa nyawa dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada kisosnya. Barang siapa melepaskan hak atau kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka itu adalah orang-orang zalim. Kemuliaan seorang hamba itu dapat dilihat dari dia mengendalikan nafsunya. Tingkatan nafsu manusia terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu pertama ada nafsu mutakimah.
Yang kedua ada nafsu lawamah. Dan yang terakhir ada an-nafsul amaratu bis-su'i. Selanjutnya di pembahasan kelima kita membahas tentang sifatul insan. Jiwa manusia diberi dua jalan, yaitu pertama jalan benar dan jalan yang salah. Manusia diberikan jalan benar atau jalan yang takwa. Potensi takwa akan membawa kemuliaan sifat manusia, sifat yang bersih dan dicintai oleh Allah SWT. Karena itu manusia yang beruntung yang memiliki jiwa dan sifat yang bersih itu. Sifat itu akan selalu melekat pada jiwa manusia apabila ia senantiasa takziah terhadap jiwanya. Dan ciri-ciri orang yang takwa itu ada banyak bersyukur, banyak bersabar, penyantun, penyayang, arif, banyak bertaubat, lemah lembut, jujur, dan amanah. Dan manusia pula diberikan pilihan jalan yang salah atau fujur. Fujur pada jiwa manusia akan menjadi manusia bersifat buruk dan jahat. Itu karena jiwa dibiarkan terlantar sehingga menjadi berkarat dan kotor, apalagi jika disengaja dikotori, akibatnya melekat sifat-sifat buruk padanya dan jadilah ia orang yang rugi dunia dan akhirat. Sifat buruk itu antara lain suka tergesa-gesa, banyak berkeluh, lalai, melampaui batas, pelit, kufur, membantah, sangat zalim, dan sangat bodoh. Di materi ketujuh ini saya akan sedikit memaparkan tentang hakikat al-ibadah atau hakikat kita beribadah. Yang pertama ada perasaan atau sumber pelaksanaan ibadah. Di sini ada sedikit potongan ayat yang menjelaskan tentang perasaan. Terdapat tafsir dari Ibnu Katsir dan tafsirannya ada seperti yang di bawah, dan tentang tafsiran Kementerian Agama tentang ibadah, pengertian ibadah ini. Yang kedua ada tentang merasakan keagungan Allah, dan ada sedikit tentang ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ini dalam surat Al-A'raf ayat 54. Dan tujuan ibadah yang dilakukan merupakan pertama tujuan menghinakan diri, tujuan kecintaan, dan tujuan ketundukan. Dan yang terakhir dilakukan dengan penuh rasa takut dan harapan. Dan terdapat juga tafsiran dari Ibnu Katsir dan potongan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ini dalam Quran surat Al-A'raf ayat 205. Cukup sekian pemaparan materi yang saya sampaikan dari materi pertemuan kedua sampai ketujuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata dalam penyampaian saya bermateri. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.